Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alvina Mumtazah dari Magister Manajemen Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Nah, di video ini saya akan mempresentasikan mengenai strategi pemasaran digital McDonald's. Adapun outline-nya, yang pertama itu ada situation analysis yang terdiri dari SWOT matrix, kemudian objectives, strategi, tactics, action, dan control. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai McDonald's. Jadi, McDonald's ini merupakan restoran fast food terbesar di dunia yang diawali pada tahun 1995 di California, Amerika Serikat. Dengan produk unggulan berupa burger yang bernama Big Mac. Nah, McDonald's ini telah memiliki ribuan restoran yang tersebar lebih dari 100 negara, salah satunya di Indonesia. Nah, kemudian untuk situation analysis ini terdiri dari customer insight, pesaing, dan SWOT matrix. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai customer insight. Jadi awalnya perusahaan ini hanya tentang burger dan kentang goreng. Namun saat ini McDonald's juga telah memiliki beberapa produk lainnya seperti wraps, McCafe, yaitu minuman sehat seperti smoothies, salad, dan buah-buahan. Untuk pesaingnya yaitu ada Burger King, KFC, Wendy's, Starbucks, Subway, Pizza Hut, dan Taco Bell. Kemudian yaitu SWOT matrix. Nah, SWOT matrix ini terdiri dari strengths, weakness, opportunities, dan threat, di mana strengths dan weakness ini merupakan faktor internal dari perusahaan, dan opportunities dan threats ini merupakan faktor eksternal dari perusahaan. Nah, untuk strengths ini terdiri dari pangsa fast food terbesar di dunia dengan moto quality service, cleanliness, dan value. Kemudian yang ketiga, kehadiran yang kuat di sosial media, serta menampilkan iklan yang baik dengan tema stop talking and start listening, yang akhirnya memunculkan kepercayaan brand dari masyarakat. Nah, untuk SWOT ini saya memiliki acuan dari video, yaitu video ini. Nah, kemudian untuk poin keempat, yaitu memiliki tenaga kerja terampil yang sangat berkualitas, inovatif, dan beragam. Nah, sementara untuk weakness-nya, yang pertama, seperti yang kita ketahui bahwa makanan fast food ini terkenal dengan menu makanan yang tidak sehat. Kemudian kualitas produk dan layanannya menjadi tidak konsisten. Ini berarti seperti contohnya ketika kita memakan di outlet McDonald's yang berbeda, contohnya di daerah A dan B, terkadang McDonald's ini memiliki rasa dan pelayanan yang berbeda, meskipun sama-sama di McDonald's tapi memiliki kualitas produk dan layanan yang berbeda. Nah, ini juga menjadi salah satu weakness dari McDonald's. Kemudian yang ketiga itu produk yang ditampilkan di iklan berbeda dengan aslinya. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa acuan video ini berdasarkan dari video yang tadi saya tampilkan. Jadi terdapat keluhan atau protes atau pertanyaan dari customer bahwa produk yang ditampilkan di iklan ini berbeda dengan aslinya, sehingga menjadi salah satu weakness dari McDonald's. Kemudian untuk opportunities-nya, yaitu layanan pesan antar. Nah, tidak semua perusahaan fast food ini menyediakan layanan pesan antar. Nah, sehingga hal tersebut menjadi opportunities bagi McDonald's. Nah, kemudian yang kedua, pemanfaatan pemasaran digital dikarenakan pengguna internet meningkat di seluruh dunia. Pengguna media sosial meningkat di seluruh dunia. Kemudian yang ketiga, menghadirkan menu baru dengan biaya rendah dan kualitas yang baik. Seperti yang kita ketahui bahwa faktor harga ini merupakan faktor yang sangat penting. Jadi ketika kita bisa bersaing dan bisa menyediakan harga apabila kita bisa menghadirkan harga yang lebih rendah
dari pesaing kita, maka kita akan memiliki suatu keunggulan, apalagi ketika kita bisa memberikan kualitas yang baik. Nah, untuk threats atau ancaman, yang pertama ini ada persaingan di dalam industri semakin meningkat. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini semakin banyak bermunculan makanan dengan kategori fast food ya. Nah, maka hal ini juga menjadi salah satu ancaman bagi McD. Kemudian setelah itu harga bahan bakar yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir membuat input menjadi mahal. Setelah saya menjabarkan strengths, weakness, opportunities, dan threats satu-satu, maka setelah itu yang saya lakukan adalah membuat SWOT matrix. Yang pertama ada SO strategis, yaitu pemanfaatan media sosial untuk pemasaran dan untuk menarik pelanggan ke situs web. Nah, strategi ini saya ambil berdasarkan poin strength nomor 3 dan opportunities nomor 2. Kemudian menghadirkan menu baru sebagai bentuk inovasi dengan memanfaatkan promosi gratis pesan antar dengan cepat. Nah, hal tersebut berdasarkan pada poin strength nomor 2, kemudian opportunities nomor 1 dan 3. Setelah itu untuk WO strategis, yang pertama adalah menampilkan iklan produk baik di media sosial dan situs web dengan produk asli sesuai dengan penyajian kepada konsumen untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Nah, hal tersebut berdasarkan weakness nomor 3 dan opportunities nomor 2. Selanjutnya adalah estate strategis, yaitu gunakan tim inovatif untuk menemukan alternatif bahan bakar yang lebih murah sehingga dapat digunakan. Maka akan mengurangi biaya. Nah, hal tersebut berdasarkan pada strength nomor 4 dan threats nomor 2. Selanjutnya adalah WT strategis, yaitu berinovasi dengan menu baru yang berfokus kepada health agar dapat berbeda dengan perusahaan fast food lainnya. Hal ini berdasarkan poin weakness nomor 1 dan threats nomor 1. Nah, strategi selanjutnya yaitu objectives. Objectives ini menggambarkan where do we want to be. Nah, objectives ini merupakan tujuan dari perusahaan. Terdiri dari long term, tujuan utama, dan 5S. Di mana long term objectives ini, yang pertama visi dari McDonald's ini menjadi pemimpin penyedia fast food di seluruh dunia, dan misinya menjadi tempat favorit pelanggan dan menyediakan makanan cepat saji terlezat yang memenuhi kepuasan pelanggan. Tujuan utamanya adalah respon positif dari orang-orang di sosial media seperti Twitter, Facebook, yang dapat dipantau secara konsisten. Kemudian menggandakan jumlah orang yang mengunjungi situs web McDonald's dalam waktu 6 bulan. Selanjutnya 5S ini terdiri dari sell, serve, sizzle, save, and speak. Di mana sell ini yaitu meningkatkan penjualan. Kemudian serve, saya mengambil mempertahankan posisi mereka sebagai penyedia layanan tercepat. Sizzle-nya membuat iklan yang menarik mengikuti tren semua kalangan. Save-nya margin keuntungan dapat diperkirakan meningkat di tahun 2021. Dan speak-nya dialog antara pelanggan ke pelanggan dalam bisnis akan mengalami peningkatan. Untuk strategi selanjutnya yaitu adalah strategi. Strategi terdiri dari segmentasi, targeting, dan positioning. Nah, untuk segmentasi, seluruh konsumen McDonald's ini di seluruh dunia dengan beragam usia mulai dari anak-anak, kaum muda, umur 18-29, dan orang dewasa. Dari segi ekonomi, konsumen McDonald's adalah dari semua kalangan. Nah, untuk targetingnya adalah anak-anak, remaja, dan orang dewasa yang menyukai fast food. Untuk positioningnya, perusahaan selalu mencantumkan logo McD and Lovin' It di setiap restorannya. Nah, McDonald's ini juga selalu berusaha untuk mendidik dan melatih karyawan sehingga akan menciptakan kepuasan konsumen terhadap McDonald's. Selanjutnya untuk taktik,
Di sini saya berfokus kepada media sosial, yaitu YouTube yang pertama, dengan menggunakan tema iklan authenticity dengan alasan yaitu berdasarkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh McD atas keluhan customer, yaitu produk asli berbeda dengan yang ada di iklan seperti yang tadi sudah saya sampaikan pada point weakness. Kemudian untuk membangun kepercayaan dan menjawab pertanyaan konsumen tentang keaslian produk gitu. Jadi menampilkan produk yang real pada iklan. Nah, maka dari itu saya memfokuskan pada poin tersebut karena sesuai dengan pemasaran digital. Jadi iklan ini berisi tentang iklan yang jujur dengan menampilkan produk McD yang aslinya sereal mungkin sehingga tidak ada lagi kekecewaan customer karena produk berbeda dengan yang ada di iklan. Nah, selanjutnya yaitu di Twitter dengan menggunakan hashtag authenticity dalam rangka mengkampanyekan iklan McDonald's. Dan selanjutnya Instagram yaitu dengan memposting feed yang menarik dengan tema authenticity dalam peluncuran produk disertai promosi untuk menarik pelanggan mengunjungi situs web. Selanjutnya untuk action yaitu tim pemasaran harus memastikan bahwa iklan mendapat exposure yang cukup untuk mendorong penjualan. Kemudian staf pemasaran digital harus melacak tweet positif dan negatif dengan bantuan analisis sentimen. Dan Departemen Keuangan juga harus memastikan bahwa karena kampanye ini dapat membebani keuangan secara berlebihan. Jadi kemudian untuk kontrolnya, list of key performance indicator-nya ini yang pertama web traffic setelah iklan yang akan baru diluncurkan, kemudian jumlah pengunjung yang unik, jumlah pengunjung yang kembali, waktu yang dihabiskan di situs web, traffic source apa yang mengarah ke situs web, apakah traffic langsung, rujukan atau penelusuran dan iklan. Nah, reaksi masyarakat terhadap iklan baru dengan tema authenticity yaitu positif, negatif, atau netral kepada situsnya. Sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi penonton. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.